Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Mujib Ubaidillah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah PPD Pengembangan Peserta Didik dan teman-teman yang saya sayangi, saya di sini Rasa Puspita Dewi selaku moderator dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai periode perkembangan masa anak sekolah dasar. Kepada pemateri pertama, Dina Durotun, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fina Nurutun Soleha dari kelompok 9. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Pertumbuhan juga bisa dikatakan sebagai pertambahan ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan yang dapat dihitung atau diukur menggunakan satuan panjang dan berat. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks pada kemampuan mobilitas, pengenalan, dan kemandirian. Perkembangan juga bisa merujuk pada bagaimana orang itu bisa tumbuh dan menyesuaikan diri berubah pada sepanjang perjalanan hidupnya, baik itu melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Menurut para ahli psikolog, perkembangan menjelaskan tentang proses perubahan kuantitatif dan kualitatif per individu dalam rentan kehidupannya. Mulai dari masa konsepsi bagi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Beberapa aspek perkembangan pada fisik dan motorik. Yang pertama, tinggi badan, berat badan, juga proporsi tubuh. Yang kedua, sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya seperti emosional. Yang ketiga, kekuatan otot yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik. Yang keempat, kelenjar endokrin yang dapat menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Selanjutnya, pemateri kedua, kepada Vina Marcelina, tempat dan waktu saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. 1. Faktor genetik atau keturunan, yaitu adanya asas reproduksi, asas variasi, asas regresi filial, asas jenis menyilang, dan asas konformitas. Dan yang kedua, yaitu faktor keluarga. Ada 4 pola dasar relasi orang tua terhadap anak yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, yaitu adanya toleransi-intoleransi, permissiveness, stretchness, involvement detachment, dan warm colonies. Dan yang ketiga, adanya faktor lingkungan. Merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis. Lingkungan juga dapat membentuk makhluk sosial sehingga menuntut untuk bergaul satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, adanya prinsip-prinsip dan arah perkembangan. Seorang ahli bernama Hurlock pada tahun 1980 telah melakukan penelitian mengenai 6 prinsip perkembangan, yaitu 1. Adanya perubahan. Selama proses perkembangan seorang anak, terdapat beberapa perubahan yang sangat mencolok, seperti perubahan ukuran atau perubahan fisik, perubahan proporsi, munculnya ciri atau sifat yang baru, dan hilangnya ciri atau sifat yang lama. Dan yang kedua, perubahan awal yang sangat kritis. Dalam hal ini menjelaskan yaitu mengenai lingkungan. Lingkungan merupakan tempat anak-anak menghabiskan masa kecilnya, dan hal itu sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan mereka. Sesuai bukti ilmiah, hal ini juga mempengaruhi sikap dan perilaku di sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, perkembangan hasil dari kematangan dan belajar. Perkembangan seorang anak bisa ditentukan oleh proses kematangan, yaitu dengan terbukanya ciri secara potensial yang terdapat dalam individu berdasarkan warisan genetik. Keempat, pola perkembangan yang bisa diramalkan. Dari perkembangan motorik akan muncul aturan sipalokudal, yaitu sebuah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh. Lalu ada juga prosomodistal, yaitu perkembangan berdasarkan yang dekat ke yang jauh. Kelima, pola perkembangan karakteristik. Hal ini berlaku pada perkembangan fisik dan mental. Perkembangan ini bergerak dari tanggapan yang lebih khusus. Dan yang terakhir, perbedaan individu. Tidak semua anak mengalami perkembangan yang sama. Beberapa anak ada yang berkembang dengan lancar dan berkembang secara bertahap. Dan ada juga yang mengalami perkembangan dalam bergerak dengan kecepatan yang melonjak, sehingga terjadi penyimpangan terhadap anak lainnya.
Kemudian pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh saya sekaligus materi terakhir. Pada materi awal akan disampaikan mengenai pengertian anak usia SD. Pada masa awal sekolah, anak menjalani masa transisinya kelas 1 hingga kelas 2. Dalam masa transisi, anak membutuhkan dukungan pengetahuan dan tenaga spesifik supaya anak bisa melewati masa perkembangannya dengan baik. Akhir masa kanak-kanak atau sering juga disebut sebagai late childhood berlangsung sekitar usia 6 tahun hingga ketika individu menjadi pribadi yang matang secara seksual. Di sini kita akan menjelaskan karakteristik anak SD. Pertama, anak SD sedang aktif-aktifnya bermain. Nah, hal ini tuh dipicu karena baru saja mengenal teman sebayanya dan berkeinginan untuk lebih mengenal lingkungan serta hal-hal baru. Kemudian, anak SD pun lebih aktif bergerak. Berbeda dengan orang dewasa yang cuma bisanya duduk berjam-jam, namun anak SD duduk paling tenang dan paling lama cuma sekitar 30 menit. Kemudian anak SD pun senang bekerja atau berkelompok. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anak SD merupakan manusia yang memiliki insting sebagai makhluk sosial yang bersosialisasi dengan orang lain, terutama teman sebayanya. Kemudian senang merasakan atau melakukan hal secara langsung. Pemahaman anak SD untuk lebih memahami materi dan pengetahuan yang diperoleh harus dibuktikan dan dilaksanakan sendiri agar mereka bisa paham dengan konsep yang telah diberikan. Kemudian cenderung cengeng dan manja. Mereka selalu ingin diperhatikan dan dituruti segala keinginannya karena mereka masih belum bisa mandiri dan harus selalu dibimbing. Senang meniru. Dalam masa ini, mereka masih belum bisa mengontrol sebuah emosi dan masih butuh bimbingan. Oleh karena itu, peranan orang tua dan guru dalam mengendalikan emosi sangatlah berpengaruh bagi mereka. Cara belajar siswa SD. Menurut Sujanto pada tahun 2009, di mana beliau mengatakan bahwa pada masa ini, anak sudah mengalami masa perkembangan yang dapat membantu anak untuk meminta bahan yang diajarkan oleh gurunya. Di antara lain ada perkembangan sifat sosial anak. Dalam situasi permainan bersama, biasanya anak-anak mulai mencari teman sebayanya untuk berkelompok, sehingga dapat menyebabkan makin lama ruang lingkupnya pergaulan mereka akan semakin luas. Kemudian ada perkembangan perasaan anak. Setiap manusia memiliki perasaan atas apa yang sedang ia rasakan. Kanak-kanak pun begitu adanya. Meskipun pada awalnya mereka hanya merasakan rasa senang dan rasa sedih, namun seiring berjalannya waktu, rasa itu akan semakin berkembang menjadi perasaan menyesal, marah, kesal, simpati, kasihan, iba, bersalah, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik memungkinkan anak melakukan segala sesuatu yang terkandung dalam jiwanya dengan sewajarnya. Dengan perkembangan motorik, anak makin kaya dalam bertingkah laku. Perkembangan bahasa. Dengan semakin luasnya pergaulan anak di luar keluarga, dalam permainan dalam kelompok memberi kesempatan kepada anak untuk memperkaya pembendaharaan bahasa secara pasif maupun secara aktif. Inilah yang menyebabkan mengapa bahasa disebut sebagai alat penghubung sosial. Kemudian ada perkembangan pikiran. Perkembangan pikiran selalu setingkat dan sejalan dengan perkembangan sosial dan bahasa. Kemudian ada perkembangan pengamatan. Perkembangan pengamatan anak bukan melalui proses dari yang sederhana ke yang banyak dan kompleks, melainkan mulai dari keseluruhan yang samar atau buram, semakin lama akan semakin jelas. Kemudian ada perkembangan kesusilaan atau kepercayaan. Perkembangan kesusilaan dan agama sangat bergantung pada penghayatan keluarga terhadap norma-norma atau kesusilaan dan agama keluarga anak itu sendiri. Kemudian perkembangan merogoh keputusan atau perkembangan agar seorang siswa anak SD itu mampu untuk mengambil keputusan. Nah, dalam periode ini anak dapat menirukan adanya kemampuan mengambil keputusan secara sederhana. Misalnya antara memilih panas atau dingin. Nah, dari suatu penelitian ditemukan bahwa kemampuan mengambil keputusan berhubungan erat dengan berkembangnya daya abstraksi anak. Kemudian ada perkembangan perhatian. Perkembangan perhatian pada seorang anak baru dapat berintrospeksi dan belum dapat mengintrospeksi. Sedangkan orang dewasa dapat mengendalikan keduanya. Selain itu, perhatian seorang anak juga berkembang dari sifat yang subjektif mengarah ke sifat yang objektif. Kemudian ada perkembangan keindahan atau estetika. Adanya kemampuan ini pada anak menurut ahli diselidiki karena adanya, pertama, anak suka sekali mengingat-ingat akibat perbuatannya sendiri. Anak belum memiliki kekayaan. Kedua, anak belum memiliki kekayaan bahasa yang cukup untuk menyampaikan isi jiwanya. Ketiga, daya analisisnya belum berkembang. Dan keempat, antara mereaksi segala sesuatu dengan seluruh pribadinya belum adanya diferensiasi. Kemudian ada kebanyakan yang bagus bagi anak. Kebanyakan yang bagus itu maksudnya kebanyakan hal ini bagusnya itu anak tuh apa gitu. Pertama, ada sesuatu yang disukainya. Kedua, sesuatu yang disayanginya. Ketiga, sesuatu yang sedang dibutuhkannya. Dan keempat, sesuatu yang masih baru. Sekiranya cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan mengenai
periode perkembangan anak usia SD. Kepada rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.